Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Pramesti, dosen di 4 Teknik Perusahaan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Ristek tahun 2025. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT. Saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknik Perancangan dan Fabrikasi Kamar Mesin. Mata kuliah Teknik Perancangan dan Fabrikasi Kamar Mesin ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di 4 Teknik Perusahaan Kapal semester 8 dengan bobot 3 SKS dan memiliki kode mata kuliah khusus yaitu ME 43320. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka secara luring di kelas, 1 kali ujian praktek atau ETS, 1 kali ujian praktek kedua atau EAS. CPL pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merancang DNA kamar mesin hingga tahap detail kalkulasi dan menganalisis pemilihan komponennya. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan merevisi perhitungan lambung akomodasi permesinan geladak sistem propulsi pada tugas perancangan sebelumnya. 2. Mampu merancang skematik diagram atau PNID pada General Service System mengacu pada ketentuan klasifikasi lengkap dengan detail kalkulasi dan analisis pemilihan komponennya pada sistem tersebut. 3. Mahasiswa mampu merancang gambar skematik diagram maupun PNID engine supporting system mengacu pada ketentuan klasifikasi dan engine project guide lengkap dengan detail kalkulasi maupun analisis pemilihan komponennya. 4. Mampu merancang gambar skematik diagram atau PNID domestic supply dan desain sanitari mengacu pada ketentuan MARPOL lengkap dengan detail kalkulasi dan analisis pemilihan komponennya. 5. Mampu memahami dan menggambar engine foundation mengacu pada ketentuan klasifikasi maupun engine project guide. 6. Mampu mendefinisikan dan menggambar bagaimana peletakan tank top, floor maupun platform atau second floor pada kamar mesin dengan bantuan software 2D. Kemudian ke-7 yaitu mampu merancang DNA peletakan komponen-komponen pada setiap sistem tadi pada kamar mesin setiap sistem yang telah dianalisis sebelumnya baik tampak samping, tampak atas maupun tampak perpotongan frame. Ke-8 yaitu mampu melakukan routing pipa pada setiap sistem tersebut atau membuat piping arrangement yang dirancang bisa menggunakan bantuan software 3D. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Teknik Perancangan dan Fabrikasi Kamar Mesin ini meliputi panduan Teknik Perancangan dan Fabrikasi Kamar Mesin dan RPS-nya yang diupload pada laman e-learning atau LMS dan PowerPoint serta studi kasus yang sesuai dengan gambar di lapangan atau gambar industri. Kemudian referensi dari klasifikasi dan regulasi serta standar yang digunakan. Kemudian untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mereview perhitungan lambung, akomodasi, dan permesinan geladak. 2. Mereview perhitungan tugas tahanan dan propulsi lengkap dengan gambar tugas rancang poros dan serenjuk beserta perhitungan clearance. Kemudian yang ketiga adalah mereview general service system baik dari kalkulasi maupun skematik diagram sistem serta menentukan komponen sistem secara spesifikasi. Keempat adalah mereview engine supporting system sesuai dengan kebutuhan engine project guide dan klasifikasi serta melakukan review mengenai kalkulasi maupun review mengenai skematik diagram beserta pemilihan spesifikasi komponennya. Selanjutnya adalah melakukan review mengenai domestic supply dan desain sanitari dan cargo system lengkap dengan detail kalkulasi dan skematik diagram sistem tersebut. Selanjutnya dapat mendefinisikan di mana peletakan engine foundation serta dapat memperkirakan di mana peletakan tank top, floor maupun second deck atau platform. Kemudian dapat menentukan
perhitungan beban listrik dan melakukan proyeksi atau pengisian engine room layout yang sudah dilakukan tadi pada setiap deck tadi dengan komponen pada sistem yang telah dipilih sebelumnya. Kemudian memproyeksikan gambar tersebut dari tampak atas, tampak samping maupun tampak pemotongan frame. Kriteria penilaian pada mata kuliah Teknik Perancangan dan Fabrikasi Kamar Mesin terdiri dari 1. Tugas atau laporan dengan bobot 15%, 2. Ujian praktik 1 atau ETS dengan bobot 15%, 3. Ujian praktik 2 atau EAS dengan bobot 15%, 4. Daily assessment atau kuis dengan bobot 5%, di sini juga termasuk kehadiran, 5. Aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, di sini yang termasuk adalah asistensi atau monitoring di kelas, dan terakhir adalah hasil proyeknya. Pada mata kuliah ini, karena mata kuliahnya tugas gambar, maka hasil proyeknya berupa gambar dan laporan akhir. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur sesuai dengan ketepatan dalam menggambar dan menguasai materi dalam menjelaskan gambarnya maupun pelaporan di laporan akhirnya. Kemudian partisipasi aktif di kelas, yaitu tentang tanya jawab, diskusi, asistensi di kelas, juga memiliki komponen untuk penilaian. Kemudian kemampuan analisis pada studi kasus. Nah, misalnya mahasiswa ini memiliki data kapal masing-masing tentunya. Nah, setiap mahasiswa juga mengalami problem yang berbeda-beda. Barangkali satu mengalami kondisi di mana ketinggian tank topnya tidak sesuai dengan kelas ya, hitungan dari rules atau klasifikasi, maka nanti mahasiswa tersebut wajib bisa menganalisis kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, itu masuk dalam komponen penilaiannya. Nah, hasil evaluasi tersebut akan dipaparkan secara objektif dan mahasiswa dapat mengakses di akhir perkuliahan pada student portal mereka masing-masing. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Teknik Perancangan dan Fabrikasi Kamar Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas ya materi mengenai bagaimana cara menentukan tinggi tank top ya, dan peletakan itu gimana sih kira-kira tank top yang benar di kamar mesin itu ya, supaya clearance daripada poros propeller Anda itu nanti cukup gitu. Nah, terus sebelum saya mulai materi untuk pertemuan hari ini, ada yang bisa mereview perkuliahan saya minggu lalu? Silakan, ada yang mau ya? Silakan Mas. Iya. Saya sudah ada izin mereview dari pertemuan sebelumnya. Kan waktu di pertemuan minggu lalu Leli memberikan perhitungan tentang menentukan double bottom. Nah, itu kebetulan saya sudah menghitung Bu. Tapi rencana saya kan di bawah double bottom itu ada beberapa tangki. Nah, kebetulan perhitungan saya itu beberapa tangki itu ternyata belum mencukupi buat perjalanan dinas dari kapal tersebut. Nah, itu nanti kalau semisal tangki yang depan itu agak ditinggikan, terus membuat pondasinya agak miring, itu apakah diperbolehkan? Oke, ya, jadi saya berusaha menjawab pertanyaan dari Mas Setia. Jadi benar ya, kemarin kita sudah mendapatkan informasi gitu ya mengenai bagaimana menentukan tinggi double bottom dengan rumus dari BKI ya, volume 2 ya. BKI volume 2 dengan tinggi double bottom ya, yaitu B per 20. Nah, B ini adalah lebar kapal beserta kulitnya. Misalnya saya punya lebar kapal itu 20 meter gitu ya, dibagi 20, maka ketinggian double bottom saya 1 meter gitu ya. Nah, tetapi jika saya memiliki ketinggian double bottom misalnya 15 meter gitu ya, B-nya berat saya, lebar kapal saya 15 meter dibagi dengan 20, ini tidak sampai 1 meter gitu ya, 0, sekian gitu ya. Ini bisa dibulatkan menjadi 1 meter. Kenapa? Karena konstruksi di lapangan tidak ada angka koma gitu ya. Jadi paling tidak Anda harus memberikan angka bulat. Kalau nggak 1 ya 1,5 meter gitu. Atau kalau setengah meter pun sebenarnya bisa, tetapi nggak masuk akal. Kenapa? Karena double bottom itu isinya nanti tangki, yang mana bisa disurvei, ada orang gitu ya bisa masuk untuk maintenance dan untuk apa ya, kayak melakukan pengelasan gitu ya. Jadi kalau setengah meter itu masih kurang cukup gitu. Jadi
at least ya minimal itu 1 bulan. Kalau menurut BKI volume 2 ya, yang bagian double bottom section belakang. Nah, jadi kalau tadi kasusnya Mas Septian gitu ya, kalau double bottoman Anda sudah ketemu ketinggiannya 200 meter gitu ya, 200 mili atau 2 meter, menurut saya terlalu tinggi Mas gitu ya, untuk double bottom. Kenapa? Karena efeknya nanti di sini. Nah, ini kalau misalnya ini kan double bottom ya. Nah, kemudian ini adalah nanti ada plate namanya tank top. Nah, di tank top itu nanti kalau Anda terlalu tinggi, pondasinya nanti akan naik. Nah, kalau pondasinya naik, nanti poros Anda juga ikut naik, sehingga propeller clearance-nya tidak mencukupi atau terlalu besar gitu ya propellernya. Nah, sedangkan propeller itu ada persyaratannya gitu ya. Ini ya, jadi kalau misalnya Anda itu menentukan si tinggi double bottom Anda, ini tangki double bottom di sini gitu ya. Nah, kalau ini dia 2 meter gitu misalnya, 2 meter itu ya bayar aja. Nah, ini di sini gitu. Artinya porosnya nanti di bawahnya tangki gitu ya, di bawahnya tank top, di bawahnya tangki. Kenapa? Karena poros itu ada clearance-nya di sini. Ini ada garis bayangan baseline gitu ya. Nah, ini ada clearance gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian di sini juga ada clearance. Terus kemudian dari sini ke sini juga ada clearance. Nah, kalau Anda terlalu tinggi, nanti clearance-nya ini juga hanya ini terlalu besar. Terlalu besar itu efeknya kemana nanti? Efeknya ke teras gitu ya. Ke terasnya kapal. Nah, jadi efeknya ke terasnya kapal gitu. Sama kayak Anda kalau punya propeller yang diameternya kecil. Nah, otomatis kalau diameternya propellernya kecil, itu kan naik propellernya. Nah, kalau propellernya diameter kecil, biasanya kecepatannya kapal itu tinggi-tinggi, ya. Tetapi thrust torsinya kurang biasanya, gitu. Memang untuk kapal kecepatan tinggi, yang dibutuhkan itu kecepatan, bukan gaya dorong yang terlalu kuat. Emang seperti itu. Ya. Jadi penentuan double bottom pun di mata kuliah drainase kapal mesin ini berpengaruh terhadap nanti clearance daripada si propeller ya. Kemudian selain itu pengaruhnya di mana lagi? Pengaruhnya itu di pondasinya gitu kan. Jadi kalau ini 2 meter, kemudian pondasinya itu mesti ada ketinggian lagi. Nah, setelah pondasi baru nanti ada engine. Nah, kalau sudah seperti ini nanti gimana caranya? Porosnya udah nggak bisa dirubah, mesti di bawah Pak. Nanti kita naikkan poros itu. Ya, kadang-kadang engine-nya di sini. Tuh, nggak ketemu nanti. Jadinya misalignment. Kalau misalignment ya pasti korosi. Akhirnya apa? Akhirnya nanti porosnya dimiringkan. Ada beberapa kasus di lapangan itu propeller shaftnya itu dimiringkan. Nah, itu ada mahasiswa bimbingan saya anak ketiga Ardiansa. Itu kasusnya itu dia ininya dimiringkan seperti ini gitu. Nah, itu jadi banyak korosi gitu ya. Terus kemudian patah gitu ya, patah. Kalau kapal-kapal kecil nggak masalah Mas, tapi kalau kapalnya besar, ini ada kan kapalnya kontainer tabung gitu-gitu ya. Nah, sudah pasti nggak boleh seperti ini. Gitu ya. Ya mau nggak mau, gimana caranya? Ya dihitung secara benar. Tinggi double bottomnya itu kan berapa? Kalau misalnya maksimal di kelas pun itu ngomongnya tuh maksimal itu cuman 1,2 meter gitu. Ya, jadi kalau Anda lebih dari 1,2 meter, ya itu terlalu tinggi. Mungkin dicek lagi perhitungannya ya. Nah, jadi double bottom itu at least 1 meter lah ya. Nah, kalau 1 meter itu mungkin masih di sini. Nah, ini adalah double bottom. Double bottom itu nanti di atasnya double bottom itu tangki. Ya, di atasnya tangki lah. Kita kembali ke materi hari ini ya, sekalian saya jelaskan. Ya, tangki sebelum kita masuk ke dena kamar mesin, kita harus tahu di dalam kamar mesin itu ada ruangan-ruangan apa saja. Jadi di kamar mesin itu ada pertama dulu ya, pelan pertama namanya itu tank top. Nah, tank top itu menutup tangki double bottom. Nah, tank top itu menutup ini double bottom. Nah, ini garis ini, dia itu platnya itu plat kejal gitu ya. Jadi buat pondasi. Nah, jadi apapun yang berat itu pondasinya di tank top. Contoh, manifold itu masuk di situ nanti. Kemudian main engine pondasinya juga di tank top. Kemudian peralatan pompa dan kompresor dan lain-lain gitu ya, itu bisa juga di tank top. Jadi asalkan cukup gitu, karena main engine itu terbatas oleh space gitu ya, tempatnya. Nah, jadi pertama hari ini Anda harus membuat gambar. Ini gambar tank top. Anda harus bisa memproyeksikan dari lens plan dan RU Anda untuk membuat gambar tank top ini. Nanti diproyeksikan tampak atas. Jadi kalau Anda sudah tahu ini gambar ini, ya, nanti diproyeksikan tampak atasnya
di mana berarti? Ya di WL ya, di WL ini. Di WL berapa? 1. Kalau ini ketemunya 1 meter ya berarti di WL 1. Jadi ini garis ininya itu WL 1. Nah, Anda lihatnya dari mana? Dari lens flare ya, diproyeksikan dari lens flare. Nah, kemudian kalau saya ketemunya 0,8 Bu, dari bulan aja 1. Kalau ketemunya 0,5 ya baru di WL 0,5 misalnya gitu ya. Kalau 1,5 ya di WL 1,5. Jadi ini proyeksi tampak atasnya deck di kamar mesin pertama kali temboknya itu di WL 1,5. Lalu shaft gearbox baru shaft propeller atau propeller shaft. Nah, ini udah cocok pas banget ketinggiannya gitu. Bu, kalau sih nggak gimana? Caranya hanya menurunkan dan menaikkan tinggi pondasi. Udah itu aja, sama mengatur temboknya nanti. Nah, Anda mengatur tinggi pondasi nanti ngefek ke deck selanjutnya yaitu floor gitu ya. Nanti saya ada floor gitu ya. Ya, ada floor berarti nanti ketinggian ini. Nah, floor itu tidak boleh menutup yang namanya apa namanya? Iya, jadi crankcase itu tempatnya kayak jadi orang bisa masuk ke situ. Namanya apa tuh namanya? Desa lah ya. Nah, jadi ada lubangan gitu. Ini tidak boleh ditutup oleh floor Anda. Floor itu perlu diingat ya, bahwa floor itu adalah plat yang adjustable. Jadi bisa dicukir, bisa dibuka gitu ya. Kalau memang dia nggak perlu ditutup ya nggak usah ditutup. Termasuk di poros. Kalau porosnya di bawah, kalau misalnya clearance antara poros dengan floornya itu terlalu mepet, ya nggak usah sekalian dikasih floor, mending dibuka aja sekalian di bagian atasnya floor. Tapi kalau misalnya kayak gini, kebetulan masih ada space Bu, ya udah nggak apa-apa, berarti dikasih aja floor. Nah, berikut adalah gambar 3D yang saya jadikan referensi. Nah, ini adalah tembok ya. Ini pertama, ini adalah plat cell plat ya, cell plate gitu ya, cell plate gitu. Nah, di cell plate itu yang warna hitam ini adalah tangkinya. Tangki apa? Boleh tadi misalnya Bu, karena saya itu udah cukup menempatkan tangki yang penting HFO gitu misalnya ya. Nah, ini bisa digeser aja, digeser frame-nya. Jadi misalnya awalnya dari frame sini misalnya ya, dari frame berapa nih? Frame anggaplah let's say dia frame 28 gitu ya, sampai frame 35. Nah, Anda awalnya frame 38 sampai 35. Boleh digeser ke frame double body yang di bawahnya ruang makan. Ya, asalkan dikasih cover dam untuk membatasi antara frame bahan bakar dengan frame yang akan berisi tangki gas. Nah, kayak ini ya. Jadi ini nanti bisa dikasih buat tangki nih, ada feedernya di dalam sini. Nah, setelah itu baru ada plat warna hijau, itu namanya tank top. Nah, itu yang menurut maksud saya namanya pondasinya itu ditaruh di warna hijau, itu namanya tank top ya. Nah, gitu ya. Jadi main engine pun kalau di situ seolah-olah main engine-nya itu udah nempel di tank top, karena di bawahnya itu sebetulnya dia sudah ada frame-nya, sudah ada pondasinya, udah ada strukturnya gitu ya. Kalau di gambar ini gitu ya. Nah, terus ini adalah si chest. Si chest itu sebenarnya bukaan dari deck cell ya, plate cell ya, cell plate. Nah, cuma di situ kayak seolah-olah dia itu cell plate-nya yang dibuka itu di atasnya tank top. Sebenarnya bebas aja, kalau mau dibuka yang di bagian bawah ya nggak apa-apa, agak naik ke atas juga nggak apa-apa. Namanya si chest ada dua ya, low si chest dan high si chest. Nah, tergantung kebutuhan Anda. Si chest yang diletakkan di situ, butuhnya yang low si chest dulu atau yang high si chest. Kalau misalnya high si chest-nya di situ ya nggak masalah. Berarti apa? Ketinggian daripada manifold kan lebih tinggi lagi. Nah, kalau low si chest ditaruh di belakang juga nggak masalah. Bebas, masalah si chest itu tidak ada aturan baku letaknya dibolongi di sebelah mana itu tidak apa-apa sembarang ya, bebas. Pokoknya di deck plate-nya, di cell plate-nya gitu ya. Nah, baru hari ini Anda wajib ya sudah mengerjakan, setelah saya terangkan ini, Anda wajib mengerjakan proyeksi ini. Jadi kalau misalnya di gambar bodinya, ya, ini kayak gini. Nah, Anda sudah buat kayak gini. Nah, ya. Nah, jadi hari ini tolong buat gambar seperti ini. Jadi berapa ketinggiannya sesuai dengan perhitungan tinggi double bottom. Nah, setelah itu tentukan fondasinya di mana gitu. Cari referensinya dari yang diproyeksikan seperti ini gitu ya. Nah, baru Anda sudah tahu Anda meletakkan energinya di mana, baru ditarik ke arah shaftingnya tadi sampai propeller gitu ya. Habis itu baru nanti dilanjut dengan buat
Udah itu aja sih, hari ini saya berikan informasi atau berikan materi tentang bagaimana cara membuat menentukan tektok, kemudian menentukan tarif floor gitu ya, terus kemudian menghitung tinggi double bottom sesuai dengan perkuliahan yang dilakukan gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari sini? Jadi karena ini mata kuliah tugas gambar, Anda langsung harus gambar ya. Nanti Anda bisa tanyakan, kalau tidak bisa, kemudian Anda bisa mengasihkan gambar Anda kalau sudah selesai. Silakan, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya Bu Leli. Iya. Saya Dewarosi dari kelas C. Di tes saya itu untuk fondasi MB itu tidak ada rujukan atau spesifikasinya yang menjelaskan bagaimana berapa ukuran ketebalan plat ataupun panjang plat dari fondasi itu bagaimana? Oh iya, oke. Nah, jadi bagaimana Bu kalau ini tidak ada dirujukan referensi JPJ-nya misalnya? Anda bisa memakai rujukan yang dari materi yang sudah saya berikan sebelumnya, yang Word file itu. Nah, itu di situ ada yang kalau tidak punya file saya itu, Anda bisa cek di project-nya Wacila atau Caterpillar. Nah, di situ lebih detail. Ini nanti ada sesi sendiri Mas untuk menjawab permasalahan fondasi. Nah, rencananya minggu depan saya akan menerangkan yang fondasi ya. Tapi kalau misalnya memang belum punya referensi, gimana caranya menentukan tinggi ini? Anda patokannya ini dulu aja, propellernya itu sudah di RU Anda kemarin tingginya seberapa dulu. Nah, habis itu baru Anda adjusting ini aja dulu. Adjusting ketinggiannya itu dari yang gambar sudah ada, yang sudah Anda punya yang di RU ya. Nah, baru nanti kita benarkan pada saat di minggu depan masalah fondasi. Nanti akan saya uak ya lebih lanjut masalah fondasi ini, karena memang tricky gitu ya, dan ada aturannya gitu. Karena ada sudut. Kenapa? Karena kalau kita menempatkan fondasi itu tidak boleh kayak gini. Nah, ini langsung gini nggak boleh. Jadi harus ada. Nah, jadi kayak trapesium itu. Nah, ini tuh yang menyentuh kiplatnya. Jadi yang ini itu ada sudutnya. Gitu ya, ada sudutnya. Terus ini nanti ada deltanya. Nah, jadi ini tuh dibahas khusus nanti di materi saya. Gitu ya. Jadi sementara pakai ya di RU dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang bertanyakan lagi? Nah, ini contoh gambar dari senior Anda yang lalu-lalu gitu ya. Nah, nanti DKM itu outputnya itu gambar seperti ini ya, gambaran nol. Jadi ada gambar proyeksi-proyeksi di kamar mesin gitu ya, baik tampak perpotongan frame gitu ya, terus kemudian tampak atas maupun tampak view gitu ya, sectional view, baik outside view maupun subward view kayak gitu. Nah, kayak gini nanti output mata kuliah kita ada laporan besar sama gambar yang sebesar ini A0 gitu ya, untuk diujikan pada saat UAS. Nah, di sini juga harus jelas ya gambarnya. Ini kebetulan ini senior Anda dulu ya, ada yang salah, ada yang benar lah ya. Nah, ini kayak gini ya. Jadi mereka tuh sudah menentukan yang tadi saya terangkan, ketinggian tank top, ada floor. Jadi di kamar mesin itu ada beberapa deck gitu ya. Ada tank top, floor, kemudian ada second floor atau second deck atau platform namanya gitu ya. Kalau misalnya kapal Anda itu LPP-nya 160 bisa sampai ke deck gitu ya. Nah, ini kebetulan sih nggak cukup sampai ke deck ya, cuma second deck saja. Nah, ini juga skala gambarnya masih salah. Jadi nanti skala gambar itu harus sejelas itu ya. Nanti Anda letakkan di sini. Nanti Anda letakkan di etiketnya gitu ya, skala gambarnya berapa, supaya pada saat ujian itu nanti jelas gitu gambar Anda. Dan harus sama, misalnya 1:100 ya, semuanya 1:100. Nah, kayak gini ya untuk mata kuliah ini. Dan Anda silakan dikerjakan instruksi dari saya hari ini. Nanti saya panggil satu-satu maju ya, untuk saya lihat, saya cek. Oke, terima kasih. Oke ya, sudah dikerjakan. Ya, saya cek berapa, saya cek ya nanti. Ada kesulitan, kalau ada kesulitan silakan ini ya, tunjukkan ke saya, dia maju.
Ini apa ini berarti? Si cas Bu. Berarti ini di mana? Di WL berapa? Punya WL 1 Bu untuk tank top. Oke. Oke ya. Oke, jadi untuk materi hari ini tadi Anda sudah mendapatkan ya bagaimana menentukan DW bottom, terus kemudian melakukan menentukan tank topnya, floornya, kemudian fondasinya sudah masuk ya, manajernya sudah masuk. Nah, jadi untuk minggu depan gitu ya, saya akan maju gitu ya, memanggil Anda maju satu untuk monitoring gitu ya. Hari ini tadi sudah saya cek beberapa, udah selesai gitu ya, udah selesai dan lumayan sudah paham gitu ya. Nah, jadi nanti diteruskan aja di rumah, minggu depan kita ketemu untuk proyeksi floor sampai ke deck yang atasnya lagi sama meletakkan equipment ya di engine room level. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.